pertama kali mimpi dari almarhum suami saya ini dulu bentuknya adalah hutan. Di sini ini semua adalah hutan dan dikelilingi semuanya hutan lebat. Jadi kalau tidak punya visi, tidak punya nggak visioner, nggak akan terbayang seperti apa nantinya. Supaya jangan sampai terjadi ketidakseimbangan antara manusia, alam, dan masyarakat. Makanya kita selalu ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat. Seperti kemarin kita ada memberikan bergembira bersama dengan anak berkebutuhan khusus dan juga lansia yang badannya udah nilai historisnya ini disebut sebagai wedang uwu, campuran dari berbagai herbal, ada serai, jahe, kemudian daun salam, ada kegiatan hari ini di Little Jogja. Kami baru saja menyaksikan garden yang ada di sini dan melihat bagaimana tumbuh-tumbuhan yang ada langsung diproses menjadi makanan dan minuman. Tadi kita cobain tuh minuman bunga telang, terus wedang uwu gitu ya. Rasanya segar banget, apalagi kita tahu betul bahwa itu berasal dari tanaman yang ditanam di sini ini. Bagi orang berantem itu karena yang satu hanya mendengarkan, ngomong tidak peduli dia dengar apa. Saya lupa suka dengar ngomong, nggak usah ada baru bawa ini makan tenaga. Jadi kalau kabur mana yang penting, mana yang darurat itu jadi kabur. Sehingga apa? Kita kecanduan darurat, apa-apa dianggap darurat, padahal sebetulnya tidak penting. Salah satunya lihat TikTok. Bisa ngomongin gitu. Kan aku kayak gitu. Aku kan dari Makassar ya. Kalau ngajarin anak itu bener-bener keras banget ya. Sama saya juga. Betul, Pak Lemon juga gitu. Jadi aku tuh nggak terima gitu loh. Jadi tapi seiring dengan berjalannya waktu, aku tahu umur mamaku dulu dia dididik mamanya dan dididik neneknya seperti ini. Iya, aku di rotan, dikunci di kamar mandi dan segala macam. Jadi timbullah tuh trauma-trauma, takut berenang, takut gelap dan segala macam. Tapi lama-lama aku paham. Orang naik mobil terus nanya arah, diangkut ke dalam mobil, dan padahal dia nggak kenal itu dalam mobil. Terus kemudian dia pulang ke rumahnya, anaknya manggil, bilang, "Mama ngapain?" "Oh, soal kamu nggak tahu apa-apa." Langsung diambil semua ATM tabungan ATM-nya. Terus dia diajak ke ATM, dia manut. Sebetulnya sudah dikenal sebelumnya. Tapi akhirnya saya berusaha mendewasakan diri lagi, karena seperti Ibu tadi sampaikan, kita tuh punya anak umur berapapun, menikah pun kita masih terus belajar. No, saya kembali ke Indonesia because of you. Kita mempelajari bagaimana kita berkomunikasi dengan teknik dari hipnosis gitu ya. Dan itu bisa melingkupi dalam segala hal. Untuk keluarga, hubungan kita dengan anak dan pasangan, dan juga bagaimana kita ke rekan kerja, dan tentunya juga bagaimana di dalam kehidupan kita keseharian. Yang ternyata semua itu bisa kita pelajari dan ada pattern-patternnya. Terima kasih Pak Pur. Di sesi kedua ini Masya Allah semakin membuka mata kita dengan teknik. Ternyata semua orang itu bisa kok mempelajari dan menambah ilmu lagi tentang bagaimana kita mempengaruhi orang lain dalam hal yang baik tentunya, dan juga menjadikan diri kita lebih baik dalam hubungan komunikasi. Sampai ketemu lagi di sesi yang nanti pasti makin seru. Tangannya ke atas, Wirabhadrasana 2, lihat ke arah tangan kiri. Mari sejenak kita pejamkan kedua mata. Hadir sepenuhnya di momen ini.
di tempat ini. Kita sadari tiap nafas yang mengalir masuk dan nafas yang mengalir keluar. Tarik nafas kiri, tangan ke atas. Satukan telapak tangannya di atas, jari tangannya dijalin, nembak seperti nembak, dorong ke atas, kita panjangkan punggungnya. Aktif tangannya yang di atas mendorong. Rentangkan ke samping lalu jalin tangannya di belakang punggung. Telapak tangannya disatukan, roll bahunya ke belakang sambil inhale. Kita sadari tiap nafas yang mengalir masuk dan nafas yang mengalir keluar. Kita hadirkan kelembutan pada laju nafas. Tendang kakinya setinggi mungkin. 2, 3. Perlahan kembalikan lagi seluruh kesadaran. Sadari tubuh Anda yang saat ini sedang berbaring. Sadari nafas. Sadari sekeliling Anda. Dan mulai gerakan jari kaki, juga gerakan jari tangan. Tekuk kedua kaki, lalu peluk kakinya. Kasih atas energi baiknya. Namaste. Sehat, damai untuk kita semuanya. Jadi terima kasih semuanya. Matur nuwun. Halo, malam ini kita mau menikmati makanan di Lito Jogja. Jadi kita tadi sudah berbicara mengenai pacing and leading, ya. Nah, itu pacing itu menyebabkan orang itu merasa sinkron, merasa tidak berbeda. Nah, jadi penyesuaian itu tadi menyebabkan hubungan bawah sadarnya itu kena. Walaupun Anda tidak bicara keras, Anda langsung berdiri. Yang mana, Pak? Ada beda intonasi. Dia tidak akan, lah kan ini enggak mungkin. Karena dia sudah terkejut, kita juga melawan. Tapi kita dengan itu kita sudah leading itu sebetulnya. Jadi kalau dari Mbak Irma tuh telepon, Bu Mel bisa telepon nggak? Lagi repot nggak? Terus oh iya Bu bisa telepon, apa kabar, bla bla bla. Terus Ibu tanya, Bu Mel aware nggak ada peraturan baru? Gitu ditanya. Oh terus ini mesti ngadain. Iya. Jadi terus aku bilang, terus aku sempat jawab kan Bu, ih ribet amat sih sekarang. Aku bilang iya ribet, kita sebenarnya juga ini kita kasihan juga loh sama klien. Itu sih dari Bu Irma. Jadi kita merasa justru wah untung nih gue ada Bu Irma nih ngasih tahu gitu. Jadi gitu. Pikirnya tuh kan kalau anak muda pengen simple dan cepet kan, jadi ya udah dibuat satu paragraf kalimat langsung tek gitu. Pikirnya kan dalam hitungan menit informasi tersampaikan. Kita nggak baca. Oh nggak baca. Betul. Ya? Aduh sedih banget. Apalagi kalau lupa nih Mbak. Oh iya. Tadi kelasnya sangat menyenangkan ya. Pak Pur tuh membawakannya juga memang juga beliau mengalaminya dan kemudian juga memberikan contoh dan juga teori, contoh dan kemudian kita sharing. Menyenangkan sekali. Kita dapat banyak. Terus kita juga sepertinya
Kemudian grup ini tuh enak sekali ya. Jadi kita seperti perempuan semua memang terbuka dan kita kayak nggak malu-malu gitu. Kita kayak bisa lepas dan itu menyenangkan sekali. Kita saling sharing gitu. Yang juga tambah lama tambah malam tuh kita di Api Unggun. Jadi kayak udah lama banget, aku kayak udah SMA gitu. Api Unggun kayak tahun berapa ya, 80 ya terakhir tuh aku Api Unggun. Terus kita duduk menikmati segala rebusan, terus minuman, dan kayak enak sekali gitu. Kemudian kita juga dapat pengetahuan banyak dari Bapak, terus kemudian kita juga sharing. Pokoknya menyenangkan sekali ya. Saya pikir kita tuh sebuah pengalaman dan kita butuh ini gitu, keluar dari kesibukan kita sehari-hari. Buat aku surprise sih. Aku udah denger tentang Lito Jogja dari Ibu ya, udah lama Ibu Irma. Tapi buat aku emang this is Little Jogja istimewa, beneran istimewa. Seneng.